Ibu, nanti Ibu yang matikan rekamannya ya, Bu. Saya mau Iya, ke Pak. kelas yang lain, Bu. Ya, saya mau di kelas yang lain, Bu. Tapi rekor saya, Pak, belum aktif, Pak. Recording saya Sudah, belum aktif, Pak. sudah aktif. Sudah aktif, Bu. Sudah aktif. Sudah merekam, Bu. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, Bu. Nanti Ibu yang matikan, Bu. Iya, silakan, Pak. Siap, siap. Silakan aktivitas lain. Iya, siap, Bu. Ya, izin saya mulai ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa jumpa di room ini. Sebelum lanjut tentunya saya ingin mengucapkan selamat bergabung semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa di hari ke-8 ya rupanya, hari ke-8. Semoga amal ibadah kita dalam menjalankan ibadah, selama ibadah di bulan puasa ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan segala aktivitas kita, terutama di dalam kegiatan guru penggerak ini, mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak Ibu tetap semangat, sehat selalu, dan sukses tentunya. Memperhatikan di dalam peserta ini, apa masih ada teman kita yang belum bergabung? Kita masih 14. Berarti masih ada sedikit. Masih ada dua. Oh, 2 ya? 2. Jadi sambil menantikan teman kita yang 2 orang, iya sudah hadir. Baik, kita buka kalau bisa ya on kamera semuanya supaya bisa kita saling kenal lebih dekat walaupun dalam suasana virtual seperti ini. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa semua kan? Puasa Bu, alhamdulillah. Puasa lancar. Loyo sedikit. Atau ada yang tidak berpuasa? Siapa tahu tidak bisa menahan puasa. Alhamdulillah kalau puasa semua. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, harapan saya suasana hatinya semua dalam keadaan cerah ceria, semua dalam keadaan senang, sehingga dalam virtual pada kesempatan ini bisa berjalan lancar, sukses sesuai tujuan yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya menginginkan di antara kita semuanya pada menulis di room chat suasana hati, bila suasananya senang maka ditulis 1, dan jika itu bukan perasaan senang ditulis 0. Coba silakan. Wow, Muhammad Irfan 1 senang, Muhammad senang, Yusuf senang. Ibu Rani senang, Darnawati senang, Ismawati senang. Wah, senang. Alhamdulillah. Tidak ada yang merasa kurang ya. Semua pada semangat
pada kesempatan ini. Berarti kalau begitu aktivitas kita sebentar sukses adanya karena semangatnya luar biasa. Tak satu pun Insya Allah. yang harus kita ataupun yang akan kita bantu untuk mengembalikan semangatnya. Semua sudah pada semangat. Tentu kan demikian Bapak Ibu? Demikian kan Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Insya Allah. Insya Allah, Bu. Iya, Bu. Kalau begitu saya ingin lihat jempolnya semua. Jempol di layar. Kalau saya jempol di sini. Jempol di sini coba. Gimana, Bu? Iya. Enggak, Bang. Kalau suasana hati senang, biasanya kita biasanya kan berbunga-bunga, jadi diberi gambar seperti ini ya. Berbunga-bunga hatinya karena kegiatan virtual kegiatan yang pertama kalinya yaitu apa Bapak Ibu di modul 1 dalam hal ini Eka. Tahu Eka Bapak Ibu? Eksplorasi. Konsep apa? Eksplorasi konsep. Konsep. Semua pada berbunga. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita. Tunggu saya share screen dulu ya. Eksplorasi konsep pada modul 1.1. Ya. Jadi Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita pada slide pertama ini eksplorasi konsep modul 1.1 dalam kegiatan forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Hajar Dewantara. Waktu berlangsung 2 jam pelajaran. Bapak Ibu, apakah lihat layar saya? Kelihatan Bu. Iya, Bu. Hampir sudah. Secara bukan tas sekali. Baik, kita lanjut ya. Jadi dalam kegiatan ini saya akan membersamai Bapak Ibu sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 10 BPGT Selatan. Perkenalan saya Asfawati, pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Baik, identitas modul kita saat ini, paket modul 1, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran 2 jam pelajaran. Dalam hal ini 2 jam pelajaran itu untuk 1 jam pelajaran di kegiatan kita ini Bapak Ibu adalah 45 menit. Jadi 2 jam pelajaran berarti 2 kali 45 menit 90 menit. Kalau begitu 1,5 jam. Jadi kalau kegiatan kita ini tadi kita mulai pukul 4 kan berakhir pada pukul 16.30. 17.30. Nah, Bapak Ibu penting kita kenali kompetensi lulusan yang dituju pada kegiatan ini 1.
Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Jadi itu tujuan itu kompetensi lulusan yang diharapkan dari Bapak Ibu semuanya. Maaf Bu, di saya slide-nya tidak berjalan Bu, belum muncul Oh iya, tujuannya. Ya Bu. Semuanya. Apa semua begitu? Semuanya kayaknya. Iya, Bu. Semua, Bu, Iya, Bu. semua. Semua kayak Ya, begitu. sudah, Ya. sudah Gimana? mulai, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Oh, Sudah iya. bergerak. Oke. Kalau slide pertama tadi ada tidak? Ada. Ada Bu. Ada, Ada. Bu. Sekarang Ini sudah tadi pindah. kelihatan. Ada, Iya, Bu. Oh itu Bu. Ini Sekarang Itu baru. kelihatan. Ya, ya. Kelihatan. Slide ketiga. Bu. Ya, sudah. Blur ini, Bu. Blur. Nggak bisa slide Nggak dulu, kentara tulisannya. Slide ketiga kentara, Bu. Tulisannya. Slide ketiganya nggak kentara tulisannya. Nah, gini gimana? Iya Bu. Aman. Sudah. Ini bagaimana? Iya. Sudah lihat ya? Sedikit lagi Bu. Sudah. Ya. Saya belum lihat. Nggak bisa, Bu. Iya, Belum kalau bisa saya- dilihat. Kalau seperti ini bagaimana? Sudah lumayan, Bu. Sedikit. Kalau saya sudah jelas Bu. Kalau saya Lagi sudah di- jelas. Sudah jelas, Bu. Nah, ada itu di kacamata, mungkin bisa dipasang. Sudah Memang pasang Bu, silakan tapi masih belum. Oh iya Kak Pak. Sabar ya Pak. Sudah Nah, plus Sekarang. sekian. Capaian umum yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu sambil mengikuti kursor saya, pointer saya, sambil mendengarkan suara saya, sambil membaca di sini. Jadi sudah kombinasi. Yang kesulitan melihat boleh dengar. Yang pertama, capaian umum ya. Yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Nah, ini Bapak Ibu ini sudah menjawab beberapa soal sebelumnya. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian, capaian khusus pada modul ini yang diharapkan adalah 1. Pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Sepertinya ada yang bocor ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kelihatan? Masih Kelihatan, Bu. Bu. Yang tujuan khususnya Bu Masih belum capaian kelihatan. umum, capaian khusus belum kelihatan. Khusus. Yang capaian khususnya, yang khusus. Belum bergerak. Kalau begini, Masih belum Bu.
Yang kelihatan cuma sampai capaian umum modul. Ini kalau enggak di slideshow tambah kecil. Ya sabar saja ya yang sudah pakai 4 mata masih begitu ya. Kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, agenda kita pada saat ini ya, yang pertama itu kegiatan pembukaan. Jadi mulai dari tadi ini kita sudah pembukaan. Pembukaannya itu selama 25 menit. Jadi kemudian yang kedua refleksi kritis CGP 30 menit. Nah, kemudian kita akan melakukan dialog atau diskusi atau tanya jawab selama 20 menit. Kemudian refleksi dan umpan balik 10 menit, terakhir penutup. Inilah kegiatan yang akan kita lakukan sebentar. Walau sudah berlangsung ini beberapa menit dari yang 25 menit ini yang disiapkan. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, pembukaannya kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Arvina Arif. Iya. Ibu. Pak Arvina Arif akan memimpin. Ibu, Pak. Ibu, Bu. Bukan Bapak. Ibu ya. Mohon maaf, Ibu. Ibu. Oh maaf, enggak apa-apa. Namanya juga kita baru kenalan. Iya. Iya. Saya juga. Salah kopi. Saya juga biasa dipanggil Ibu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, para pejuang kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujid, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Arvina Arif. Semoga segala aktivitas yang telah dilakukan terutama dalam doa ini bisa terkabul buat kita semua. Lanjut ya Bapak Ibu, setelah kita berdoa maka kita akan mulai aktivitas dengan sebuah pertanyaan yang bisa kita analisis dan silahkan dijawab melalui room chat. Bisa dibacakan Bapak Ibu ini? Susah ya.
Terbaca ya? Nah, Terbaca, Bu. ya, silakan. Saya bantu ya, jika Bapak Ibu perjalanan dari rumah sendiri menuju kota Sinjai, Bapak Ibu akan tiba dengan selamat. Alhamdulillah. Setelah tiba di kota, Bapak Ibu mencoba untuk berkeliling dalam kota tersebut. Nah, di sepanjang perjalanan Bapak Ibu berkeliling, ada berapa lampu merah yang Bapak Ibu lewati? Silakan dihitung dan tulis di rumah. Ini ada 3, ada 1, ada 4, ada 4, ada 3, ada 3, ada 3, 2, 1. Wah, sampai 1 sampai 4 jawaban ini tidak ada 0 ya. Oh, tidak ada ya pemerah lalu ya. Iya. Jadi Bapak Lampu merah berarti lalu ya. ternyata saking senangnya Bapak Ibu saat saking senangnya saat ini sampai Berarti ada yang hanya melihat di sana yang yang belum ada pelanggarannya. Wah, luar Saya fokus di lampu lalu lintasnya, Bu, bukan di lampu merahnya. Lampu sama lampu lalu lintasnya. Iya, saking senangnya, baik sampai lampu merah pun tak dipedulikan. Demi guru penggerak. Pak Irfan 4 lampu merah yang lewati. yang paling tinggi pelanggarannya. Gaspol rupanya ini Pertama lampu merah Gundaran. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana suasananya sekarang Bapak Ibu ya? Ya. Lebih Terasa lebih menyegarkan. Baik, kita lanjut ya. Kalau sudah segar, saya perkenalkan tujuan khusus, tujuan pembelajaran kita saat ini. Jadi kalau tadi itu ada tujuan CGP, ada tujuan khusus modul, sekarang tujuan saat ini. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi ini tujuannya saat ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu dapat menyampaikan, mengungkapkan seperti apa perspektif reflektifnya yang begitu kritis dari hasil explore kegiatan modul 1 ini. Lanjut. Kenapa pembelajaran kita saat ini ya? Ini rupanya sudah berulang itu. Di pembukaan pasti kita membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran Hajar Dewantara. Ini kegiatan lanjutannya setelah pembukaan. Yang kedua, refleksi kritis
Selama 30 menit, setiap CGP menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran. Jadi selalu ini terulang. Kemudian, dialog atau diskusi dan tanya jawab. Selama 20 menit, CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Ya, presentasi saya yang pandu ya. Refleksi dan umpan balik. Fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP selama 10 menit dan refleksi pembelajaran dituliskan disediakan oleh instruktur oleh fasilitator. Kemudian untuk menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara selama 5 menit. Nah, Bapak Ibu boleh saya cek dulu siapa yang bocor itu? Boleh lihat dulu siapa mic-nya bocor selain saya? Pasinar, apa pasinar? Matikan mikrofon tak pasinar. Terdengar suara-suara berisik dari anak-anak kita di sekeliling kita. Sudah ya? Bapak Ibu, setiap kita ingin memulai kegiatan pembelajaran, selalu ada komitmen belajar sebelum memulai. Jadi yang pertama nyalakan kamera, yang kedua matikan mic. Jadi sudah dimatikan semua kan? Kemudian hadir seutuhnya. Jadi seutuhnya maksudnya bukan hanya hadir di pembukaan, kemudian pertengahan, nanti mau diakhiri lagi baru hadir. Kemudian hargai waktu secara bersama-sama, kemudian maksimalkan kolom chat. Jadi maksudnya fungsikan kolom chat. Kemudian buat catatan, bila ingin berbicara, klik raise hand saat ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang biasa. Untuk merekor sepertinya tidak diperkenankan. Refleksi kritis 30 menit. Apa yang mau direfleksikan? Baik Bapak Ibu, kita akan refleksikan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan diantar dengan sebuah pernyataan pemantik seperti yang bertuliskan di sini. Bapak Ibu sudah lihat? Sudah Bu, sudah. Ya, yang pertama apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Bagi saya, siapa yang mau mendapat giliran pertama untuk jadi raise hand ya. Oke, Bapak Muhammad Nur Kamaru. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kata menuntun dalam proses pendidikan itu lebih kepada mengarahkan atau memberikan bimbingan kepada murid untuk menemukan sendiri apa yang hendak dicapainya. Jadi di sini kata menuntun itu berbalik dengan kata menuntut. Kalau selama ini mungkin kita menuntut anak-anak kita untuk lebih tahu misalnya, nah di sini kita lebih mengarahkan. Untuk menuntun ini kita lebih mengarahkan atau membimbing murid-murid kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita beri tepuk tangan. Iya. Berikutnya Ibu Darnawati. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kata menuntun dalam proses pendidikan itu adalah membimbing, kemudian membentuk murid untuk mencapai potensi dirinya yang dimilikinya sejak lahir. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tambah semangat rupanya nih. Tepuk tangan untuk Ibu Darnawati. Berikutnya Ibu Arvina Arif. Baik, terima kasih Bu. Berbicara tentang kata menuntun, kalau saya sebagai seorang pendidik itu menuntun artinya bagaimana kita mampu memberikan bimbingan kepada anak-anak, misalnya bagaimana kita mendampingi anak tersebut, entahkah dengan berkolaborasi dengan mereka untuk mengajak mereka bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan, misalnya dengan cara bagaimana kita membina atau mendampingi mereka dengan baik, seperti itu, Bu. Terima kasih. Siapa lagi? Harfiah. Ibu Harfiah. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya kata menuntun itu adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik, kemudian tidak memaksakan kehendak, tetapi membantu mereka untuk menemukan potensi dan minat mereka sendiri. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Teman-teman tanpa diperintah, tanpa dianjurkan, beri tepuk tangan temannya biar tambah semangat. Oke, Pak Irfan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pemahaman saya terhadap kata menuntun, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam proses menuntun itu kita memang memberikan kebebasan kepada peserta didik, akan tetapi kita sebagai pendidik tetap mengarahkan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Lebih lanjut konteksnya di sekolah kami, yaitu guru mengarahkan, membimbing, mendampingi peserta didik dalam belajar sesuai dengan kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagaimana Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan contoh sebagai seorang petani dalam bertani. Kita hanya bisa menuntun saja kodrat peserta didik yang sudah ada, tidak memaksakan atau memaksakan kehendak kepada peserta didik sesuai dengan apa yang kita harapkan dari materi yang sudah ada. Seperti itu mungkin pendapat saya Bu terkait menuntun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Irfan. Iya. Jadi Bapak Ibu tidak usah dibatasi kalau ada yang ingin disampaikan. Siapa tahu masih panjang jawabannya seperti Pak Irfan. Nanti Pak Irfan sudah disampaikan semua baru ditutup dengan dengan kata begitu Bu. Berarti artinya sudah cukup. Lanjut Ibu Ufrayanti. Ibu Ufrayanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kata menuntun menurut saya Bu yaitu membantu murid mengembangkan potensi maksimalnya dengan cara membimbing bukan hanya dalam ilmu pengetahuan tetapi juga dalam hal karakternya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu
Frayanti. Jadi saya masih kaku-kaku ini ya. Masih kaku-kaku menyebut. Maaf ya Bu ya. Lanjut Ibu Raniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu atas menurut saya Bu, kata menuntun yaitu mendampingi peserta didik. Maksudnya di sini mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan atau suatu usaha seorang pendidik yang membawa peserta didiknya pada suatu hal yang baik, membentuk karakter peserta didik, membantu peserta didik mengembangkan potensinya masing-masing. Sekian Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mari kita beri aplaus teman kita. Lanjut Ibu Isnawati. Ya, terima kasih Bu. Menurut pemahaman saya mengenai menuntun menurut saya itu mengarahkan. Mengarahkan artinya kita memberikan arah dan tujuan yang jelas kepada siapa yang akan kita tuntun, misalnya peserta didik kita. Begitu Bu, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Lanjut, Ibu Lasmiyarni. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya sedang dalam perjalanan. Jadi menurut saya menuntun peserta didik yaitu mendidik ataupun membimbing atau mengarahkan peserta. Kurang sehat kayaknya Bu Lasmiyarni Bu. Lagi di jalan kayaknya Bu, lagi di jalan. Membimbing peserta didik untuk mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian peserta Ada didik chatnya itu dia menuju klinik. diibaratkan Sakit. sebagai kertas kosong yang memiliki garis yang samar-samar. Tugas kita di sini yaitu untuk menebalkan garis tersebut dan tetap mengarahkan garis tersebut dalam hal-hal yang positif. Terima kasih Bu Lasmini. Berikut Ibu Evi Yulianti Amri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Baik Ibu, menurut saya kata menuntun di sini kita sebagai guru kita mengarahkan siswa menjadi lebih baik, kemudian membimbingnya sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Kita beri kesempatan teman kita semua ya. Pak Dardi Yusuf. Ya, baik Bu. Menurut saya, kata menuntun di sini artinya anak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, namun kita sebagai pendidik harus tetap mengarahkan agar anak tersebut tidak kehilangan arah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bagaimana dia menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut Ibu Nur Aini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang kata menuntun, ya, membimbing, ada yang menjawab membimbing, mengarahkan, mendampingi. Bagi saya semua itu adalah betul sekali
Hanya saya kan menambahkan bahwa selain membimbing, mengarahkan, dan mendampingi anak didik kita, namun masih ada kesulitan untuk anak didik kita, maka kita sebagai guru merangkul, mendampingi, dan memberikan contoh supaya apa yang kita inginkan, apa yang diharapkan, misalnya di pembelajaran, anak didik kita bisa paham, bisa mengerti, dan bisa tercapai dari tujuan pembelajaran kalau misalnya itu di kelas. Begitu juga di luar kelas, misalnya di segi ekskul, di segi misalnya karakter, ya. Misalnya anak didik kita, guru misalnya sedang berdiri depan pintu dengan ibu guru yang lain, dengan teman yang lain, tiba-tiba ada misalnya anak didik langsung lari saja depan kita, dengan karakter sebagai di kehidupan sehari-hari sebagai sebagai di suku kita, suku Bugis, tentu kita memanggil anak didik kita, memberikan contoh bahwa kalau ada bapak ibu guru sedang bercerita, kemudian anak-anakku misalnya penting juga jangan berlari dengan seenaknya, tapi kita memberikan contoh bahwa kita misalnya mengatakan permisi atau minta tabe dengan gaya misalnya membungkukkan sedikit badan, kemudian tabe Bu, saya mau lewat Bu. Jadi bukan saja di segi pembelajaran, tapi di segi karakter juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Aini. Ya, masih ada 2 orang teman kita ya yang raise hand. Jadi Bapak Ibu yang lain mungkin melakukan pencatatan untuk melakukan umpan balik dari apa yang disampaikan rekan kita. Ibu Armawati, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, menuntun di sini yaitu berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Dan yang paling pertama yaitu mengarahkan anak untuk ke budi pekerti dan pendidikan karakter sejak dini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Lanjut terakhir Ibu Sinar Hidayat. Iya. Silakan Sinar. Bapak. Hampir setiap kesempatan saya dipanggil Ibu. Bapak Bu. Ya. Tidak apa-apa Bu. Karena sering-sering saya begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendalami materi filosofi pendidikan dengan menurut Ki Hajar Dewantara, salah satunya yang paling menarik memang adalah di sini pendidikan kata menuntun. Jadi kalau kata menuntun yang disampaikan oleh teman-teman saya kira tidak semuanya tepat sekali. Tetapi kalau menurut saya bahwa setiap anak itu punya tujuan hidup. Mereka bersekolah itu punya tujuan hidup. Ada hal yang ingin dicapai dalam hidupnya. Mereka ingin mencapai kebahagiaan. Nah, disitulah sebenarnya arahnya kita mau melakukan sesuatu untuk mereka. Apakah dengan membimbing, ataukah dengan memberikan arahan, nasihat. Yang jelas bahwa dalam menuntun itu, kita memberikan ilmu yang memiliki faedah untuk anak itu. Apakah nanti mempertajam ke arah keinginannya dia atau tidak? Nah, nanti terserah kepada anak itu memilih. Nah, yang paling menarik dalam hal menuntun ini bahwa ada 3 perkara yang kita bisa lihat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa prinsip pendidikan adalah imma dia mangun karso, Tidak apa-apa terbalik itu Pak. Dengar sesung tulada. Apa? Dengar sesung tulada, ing madia mangun karso. Imma dia mangun
saya lupa tadi Ingat terakhir. Nah ini ya dan prinsip kalau menurut saya prinsip dari menuntun itu bukan cuma hanya sekedar memberikan, tetapi itu tadi prinsip yang 3 itu yang pertama adalah dia harus menjadi teladan. Jadi kalau misalnya kita mau menuntun, maka kita dulu harus memberi teladan pada mereka sebagai pemimpin di dalam kelas maupun di dalam sekolah misalnya, maka kita harus menjadi guru yang bisa diteladan mereka. Itulah sebenarnya menuntun dengan secara tidak langsung, tapi dia melihat, mencontoh perilaku yang kita berikan, itu adalah sebuah tuntunan. Yang kedua adalah jika kita berada di tengah, maka kita berikan support, motivasi, itu adalah menuntun. Jadi itu bagian dari sebuah tuntunan. Dan yang di belakang, jika kita sebagai seorang pendidik, maka kita harus memberikan dorongan terhadap apa yang diinginkan oleh peserta didik untuk mencapai kebahagiaannya tadi. Jadi yang pertama menurut saya di sini menuntun bahwa ada hal yang ingin dicapai, ada tujuan, dan ada hal yang harus dilakukan, di mana yang dilakukan itu adalah hal-hal baik yang kemudian mereka bisa contoh, mereka bisa lakukan, dan mereka bisa tiru dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, dari 14 peserta yang menyampaikan ide-idenya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, adakah di antara Bapak Ibu yang mau menanggapi pernyataan rekan-rekan? Ya, Pak Irfan? Ya, Bu. Mohon izin, Bu, menanggapi refleksi teman-teman terkait kata menuntun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba memberikan umpan balik terhadap refleksi yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini tadi terkait kata menuntun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sangat mengapresiasi karena Ibu Nur Aini tadi sudah memberikan langsung contoh terkait menuntun dengan lingkungan, dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita. Ibu Nur Aini tadi langsung memberikan contoh. Itu menurut saya sangat bagus, sangat mengapresiasi. Kemudian yang kedua, pembalik saya terkait masalah yang disampaikan oleh Pak Sinar Hidayat terkait kata menuntun, yang juga langsung menghubungkan dengan trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingarso Mungkarsa, dan Tuturi Handayani, bahwa seorang pendidik itu harus dapat menjadi contoh teladan, dapat menjadi pendorong, dan dapat menjadi pemberi semangat atau motivasi kepada peserta didik atau kepada orang-orang lain. Itu, Bu, umpan balik saya terhadap beberapa refleksi teman rekan-rekan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya, semangat semuanya ini. Berapa lampu merah tadi lewati, Pak Irfan? Pak Irfan 4, Bu. 4 lampu merah. 4 lampu merah ya, Pak. Pelanggarannya 4 lampu merah. Tunggu kartu tilangnya. Tunggu panggilannya, Bapak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Luar biasa ini CGP angkatan 10 ini. Saya masih ingin mendengarkan dari salah seorang. Tadi ada raise hand. Iya, Pak Muhammad Nur Kamarullah. Silakan, Pak. Ya, baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya lagi. Baik, saya akan coba merefleksi terkait dengan beberapa pandangan teman-teman tadi berkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kata menuntun. Ya, saya juga sama seperti Pak Muhammad Irfan.
ingin sedikit merefleksi dari Ibu Nur Aini karena itu yang paling menarik menurut saya. Menurut saya Ibu Nur Aini ini yang paling menarik dalam penyampaiannya tentang kata menuntun. Kenapa? Karena langsung memberikan contoh bagaimana budaya-budaya yang ada di sekolah kita atau di lingkungan kita. Seperti misalnya tadi yang disampaikan itu bagaimana ketika seorang anak yang ada guru yang bercerita kemudian anak lewat begitu saja, maka akan diberikan tuntunan bahwa tidak boleh melakukan seperti itu karena tidak sesuai dengan budaya kita. Namun ada hal yang mungkin perlu kita sama-sama ketahui bahwa dalam proses dalam menemukan hal yang seperti itu mungkin menurut pandangan saya ketika kita menemukan seorang anak yang seperti itu baiknya proses menuntun itu kita arahkan ke hal-hal yang tidak mengganggu tidak mengganggu mental sang anak, misalnya memanggil anak langsung bertemu bertatap muka langsung, tidak di depan guru-guru atau teman-teman yang lain. Mungkin itu saja Ibu. Ini menurut pemikiran saya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua Bapak Ibu. Masih saya tunggu Ibu Arvina, bukan lagi Pak Arvina ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya juga sudah keceplosan dipanggil Bapak. Terima kasih. Kalau saya di sini yang mendengar tadi dari beberapa penyampaian rekan-rekan, mungkin penyampaiannya bahwa terkait tentang menuntun, secara umum sebenarnya saya sepaham bahwa ketika kita berbicara tentang menuntun berarti kita bahasnya tentang bagaimana kita membimbing, bagaimana kita mendampingi, dan bagaimana kita mengarahkan. Tetapi sebenarnya kalau saya justru di sini lebih fokusnya pada bagaimana ketika kita betul-betul menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Karena meskipun seperti tadi dibahasakan Pak Sinar bahwa ketika kita menjadi teladan, anak-anak mungkin akan mengikut apa yang kita lakukan misalnya. Tetapi tidak semua anak mampu menerima apakah itu langsung menerima dengan hati yang lapang misalnya atau seperti apa. Tetapi ketika kita menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan anak, maka yakin dan percaya, dan saya yakin bahwa ketika kita menjalin kolaborasi antara murid atau antara siswa dengan guru, maka itu akan menciptakan hubungan emosional atau kedekatan emosional yang tinggi antara seorang guru dengan muridnya. Tapi tidak hanya sampai pada seorang murid dengan siswanya saja, tapi bagaimana ketika mereka sudah melakukan kedekatan emosional, maka apapun yang dikerjakan atau apapun yang dipintahkan misalnya, mereka akan dengan senang hati mengikuti arahan atau bimbingan yang kita lakukan. Karena kenapa? Itu tadi, ketika sudah tercipta kolaborasi antara seorang guru dengan seorang siswa, maka apa yang mereka inginkan dan apa yang murid akan lakukan itu mereka akan melakukannya dengan bersemangat. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Kalau gurunya semangat, siswanya pasti lebih semangat. Bukankah demikian, Bapak Ibu? Betul, Bu. Betul sekali, Bu. Iya. Iya. Oke, harus semangat. Nah, Ibu siapa nih? Ibu Darnawati. Ya, terima kasih Bu. Saya akan berikan sedikit tanggapan tentang pandangan-pandangan teman-teman tentang kata menuntun ini. Sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini, yang mana menurut saya pada saat ini nilai-nilai seperti itu sudah tergerus. Menurut saya sudah tergerus dan sudah tidak melekat lagi pada diri anak kita, terutama karena saya adalah guru SD. Di keseharian saya, Bu, memang kadang perilaku-perilaku seperti itu sudah tidak ada lagi sama anak-anak kita. Bahkan kadang kita duduk di situ, anak-anak bisa lewat begitu saja tanpa permisi atau minta tabe.
Dan apa yang disampaikan tadi oleh Tasinar bahwa kita akan membimbing anak-anak kita menuju apa yang dia inginkan, saya kira tepat sekali. Hanya di sini mungkin kita akan lebih dominan kepada bagaimana anak itu mengarahkan dirinya ke hal-hal yang lebih positif, keterkaitannya dengan menuntun dan membimbing tadi. Jadi saya kira pendapat teman-teman tentang definisi dari menuntun ini sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat tepat dan sangat-sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rupanya masih ada satu ini. Kita masih di menuntun ini ya. Masih ada satu raise hand. Kita beri kesempatan seluas-luasnya. Silakan Pak Sinar. Ya Bu, terima kasih. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, saya kira itu adalah semua jenis-jenis atau cara-cara kita untuk memberikan tuntunan kepada peserta didik terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk pendidikan yang kita lakukan di sekolah. Tetapi lebih dari itu mungkin banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberikan tuntunan di dalam terhadap peserta didik, termasuk misalnya kita memberikan setiap memulai pelajaran kita selalu mengingatkan untuk melakukan hal-hal baik di dalam hidup, seperti misalnya bahwa peserta didik bagi beragama Islam, karena sekolah saya dominan saya 100% Islam, jadi saya selalu mengingatkan bahwa mulailah hidup itu dengan sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jangan pernah untuk tidak menghormati guru dan hargai teman. Nah, itu yang awal dari apa yang saya lakukan pada kegiatan pembelajaran untuk memberikan tuntunan, dan saya rasa teman-teman juga semua seperti itu, dan mungkin setelah kita belajar lebih banyak lagi di sini akan kita dapatkan ilmu lebih banyak. Jadi terus terang bahwa dari apa yang disampaikan oleh semua teman-teman itu membuat saya terinspirasi dan memiliki pengetahuan yang lebih dari apa yang selama ini saya ketahui, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Berarti Pak Sinar mengumpulkan semua pendapat teman-teman, disatukan yang beragam itu untuk menjadi satu kumpulan ide yang bisa menginspirasi sehingga bisa menjadi utuh apa yang kita inginkan. Semoga peserta yang lain dapat pula menyimak seperti apa yang dilakukan Pak Sinar itu dan berjanji untuk mengaplikasikan di kelasnya atau di sekolahnya. Ya, seperti itu harapannya. Bukan sebatas mengetahui menuntun itu begini, tapi ketika kita di lapangan ya tidak dilakukan. Ini yang diinginkan sampai diulang-ulangi. Kata menuntun mulai dari hari pertama membuka LMS selalu ada menuntun, Ki Hajar Dewantara menuntun. Tapi maksudnya itu bukan sebatas diperhalus kata ini, tetapi diamalkan. Gitu maksudnya. Jadi kita bukan sebatas hadir duduk mendengarkan di virtual ini untuk mendengarkan siapa yang lebih banyak komentarnya, siapa yang berbobot komentarnya, siapa yang kurang komentarnya, siapa yang mengantuk apa dan sebagainya. Tetapi yang kita harapkan terakhirnya bagaimana Bapak Ibu bisa mengaplikasikan di lapangan di mana Bapak Ibu bertugas. Baik Bapak Ibu, kita beralih pada yang kedua. Tadi sempat dituliskah? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya?
Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Jadi masih ada 3 hal yang Bapak Ibu saya share dulu ya. Ini ya. Tolong difoto supaya saya tidak berulang lagi share ini pertanyaan. Bertanya dulu, Bapak Ibu lihat kah? Kelihatan Bu, jelas. Kelihatan Bu. Bisa Bu. Oke, silakan difoto untuk mengefektifkan waktu yang kita gunakan. Tidak perlu lagi saya bacakan dan tidak perlu saya bukakan slide-nya. Yang jelas sebentar Ibu, Bapak sudah bisa berkomentar dari 3 pertanyaan ini. 1 kali komentar 3 pertanyaan. Supaya tidak berulang menyebut. Nanti yang lain mencatat untuk untuk ditanggapi. Silakan, sudah ya? Berikutnya, saya ingin melihat siapa yang raise hand untuk memberikan tanggapan sekaligus dari 3 pertanyaan. Yang duluan Pak Irfan. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih atas tepuk tangan dulu Pak Irfan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba merefleksi, menjawab pertanyaan sesuai dengan materi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama terkait mengenai kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur budaya di daerah saya. Saya kira ini memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, berat atau ringan, ini wajib untuk kita terapkan di lingkungan sosial budaya, khususnya di sekolah tempat kita mengajar. Jika dihubungkan dengan nilai-nilai sosial budaya, maka di sini yang saya maksudkan adalah nilai-nilai luhur yang ada di daerah kita. Misalnya gotong royong, dan yang paling sering kita dengar itu adalah sipakatau, sipakainge, sipakalebi, dan itu wajib untuk kita tuntun kepada peserta didik kita untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengingatkan pada saat kita melaksanakan tugas di sekolah. Jadi jika dihubungkan dengan konteks sosial budaya seperti itu. Nah, apakah dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Saya kira bukan persoalan apakah saya dapat, tapi memang ini sudah kita sebagai seorang pendidik memang sudah wajib diterapkan di tempat kita mengajar. Sebagaimana tadi yang disimpulkan oleh Pak Sinar, bahwa ini hanya bukan sekedar mengetahui secara teoritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tapi memang kita sebagai pendidik wajib melaksanakan, menerapkan kata menuntun ini terkait dengan nilai-nilai budaya khususnya di daerah kita, yaitu di Bugis, yaitu terkait masalah nilai gotong royong, saling mengingatkan, saling memuliakan. Itu kemudian yang pertanyaan yang kedua, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa
dasar pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita ketahui bahwa kodrat alam itu berkaitan dengan sifat atau bentuk dari lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman itu sehubungan dengan atau berkaitan dengan isi atau irama. Makanya di sini sangat penting dalam memberikan pembelajaran atau dalam mengaplikasikan tugas kita sebagai pendidik sesuai dengan kodrat alam. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada si anak sebagaimana yang dicontohkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara oleh seorang petani, bahwa petani tidak akan bisa menjadikan bibit menjadi jagung misalnya. Jadi kita tidak bisa mengubah seperti itu. Tetapi kita tinggal menuntun si anak terhadap kodrat yang ada pada dirinya. Jadi tidak untuk mengubahnya. Sedangkan berdasarkan kodrat zaman, kita tahu saat ini bahwa sekarang perkembangan selalu berubah. Sekarang sudah memasuki era abad ke-21 dengan perkembangan IT teknologi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini perlu kita adopsi bahwa untuk memberikan pembelajaran kepada anak harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, terkait dengan itu budi pekerti yang juga disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu juga sangat penting untuk kita terapkan di sekolah, karena kita tahu seperti yang disampaikan tadi, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, perkembangan zaman, maka anak-anak itu sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Contoh yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa budaya yang ada di luar negeri dengan budaya yang ada di Indonesia itu sangat berbeda. Makanya kita harus menuntun anak-anak kita sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita umumnya dan yang ada di daerah kita khususnya di Bugis atau di Kabupaten Sinjai atau di Sulawesi. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang terakhir, antara relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Maksudnya berhamba kepada anak artinya kita memberikan itu pembelajaran, pengajaran, pendidikan berpusat kepada siswa atau kepada peserta didik sebagaimana yang sudah kita mungkin pelajari di PMM tentang kurikulum merdeka. Jadi semua berpusat kepada peserta didik. Potensi yang telah dimiliki peserta didik kita tinggal tuntun, arahkan untuk pencapaiannya, apa yang ingin dicapai oleh peserta didik demi masa depannya. Saya kira sementara seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih banyak, Pak. Semangatnya luar biasa. Saya ingin dengar suara halus dulu. Ibu Isnawati. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini mengenai bagaimana kita menuntun, bagaimana kata menuntun bisa yang maknai dalam konteks sosial budaya, yaitu sejalan tadi dengan apa yang disampaikan tadi yang pertama kali oleh Ibu Nur Aini bahwa dalam budaya kita sebagai orang Bugis, khususnya kita ini sebagai orang Bugis, bahwa ada pakem-pakem tersendiri yang kita bisa lakukan. Ada yang seperti tadi bahwa anak-anak harus dituntun bagaimana dia seperti tadi bahwa kalau ingin berjalan ada orang di depan ada orang yang lebih tua bisa menggunakan kata tabe atau bisa menggunakan kata permisi, itu sosial budaya. Itu juga sejalan juga dengan yang dikatakan bahwa dengan Pak Irfan bahwa orang Bugis itu ada istilah bahwa kita si pakalebbi, apa namanya tadi Pak Irfan, si pakaraja, si pakalebbi, ya. Jadi itu menurut saya di sosial budaya. Kemudian
pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di era gempuran budaya-budaya asing yang lewat, anak-anak yang tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak bisa melihat budaya-budaya asing yang ada di HP-HP mereka, bahwa ini makanya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik bisa menuntun anak dengan cara berkomunikasi yang baik, karena menurut saya bahwa ini karena anak-anak sekarang di zaman yang kita ajar sekarang adalah sudah generasi Z ya Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh juga melarang atau bagaimana tentang ini, misal penggunaan HP, karena anak-anak sudah terlahir di generasi Z. Jadi bagaimana kita menuntun, mengarahkan anak dengan memberikan arah dan tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapainya. Kemudian ini relevansi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada murid. Jadi menghamba pada murid bukan berarti menurut saya kita menuruti semua apa keinginan dari murid kita, tetapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada murid kita mengembangkan diri untuk mencapai apa yang diinginkan secara maksimal. Kemudian guru juga harus memahami dan menghargai sebagai individu anak kita sebagai individu yang unik. Jadi sesuai dengan kebutuhan, minat dan potensi yang ada pada anak. Jadi ini yang berhubungan sekarang dengan yang sedang kita di sekolah, bahwa ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, menurut saya itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu Ibu Isnawati. Panjang. Luar biasa. Ya. Untuk kesempatan di sini saya rasa cukup dulu. Kita lanjut pada slide berikutnya. Apa ya? Atau ada yang raise hand belum saya tidak tangkap? Oh, Ibu Darnawati. Ibu Darnawati dulu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya akan memberikan sedikit refleksi saya tentang 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya, dan apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Menurut saya konteks pemahaman menuntun dalam konteks sosial budaya dalam hal ini adalah menuntun dan membimbing peserta didik kita untuk memposisikan dirinya bagaimana dia layak diterima di masyarakat, baik dalam segi sosialnya maupun kehidupan spiritualnya. Saya kira seperti itu. Kemudian apa kira-kira yang dapat saya lakukan untuk supaya anak-anak bisa mendeskripsikan hal seperti ini, yaitu supaya anak-anak bisa mewujudkan konteks sosial budaya ini dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu membimbing anak-anak untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan sosial budaya tersebut, kultur sosial budaya tersebut, utamanya dalam hal sosialnya seperti tadi budi pekertinya ya, yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Aini tadi. Kemudian bagaimana kita menjaga dan melestarikan kultur sosial budaya tersebut sehingga berkembang dan menjadi suatu aset di dalam daerah kita. Utamanya misalnya sosial budaya tentang adat istiadat, tentang bagaimana konsep-konsep perilaku-perilaku
utamanya bagi kita orang Bugis. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita membimbing anak-anak kita dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sama-sama kita ketahui bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Itu adalah termasuk kodrat alam yang mereka sudah peroleh sejak mereka lahir. Dan itu tidak bisa kita paksakan bagaimana arahnya anak-anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita mengikuti arahnya anak-anak sesuai dengan kodrat alamnya, dengan cara menuntunnya di zaman atau kodrat zaman saat sekarang ini. Jadi kita tidak bisa meluruskan anak-anak sebagaimana yang kita inginkan, tetapi kita mengikutinya sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan cara membimbingnya sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Tasinar, kita mengarahkannya menuju yang lebih baik, sehingga kehidupan mereka nanti akan lebih bermakna, kehidupan nanti mereka akan lebih bahagia di masyarakat. Kemudian yang keempat, bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bermakna penghambaan kita, berhamba pada anak sebagai seorang pendidik. Saya kira di sini berhamba dalam tanda petik bahwa kita harus lebih banyak atau lebih sering-sering memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak-anak kita atas hal-hal positif yang mereka lakukan, dan mungkin kita memberikan solusi-solusi atas hal-hal yang mungkin menurut kita atau di masyarakat itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks sosial budaya kita. Ya, ini adalah bentuk penghargaan kita dan apresiasi kita kepada peserta didik, itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada anak didik kita, sehingga siswa kita itu merasa bahwa dia memiliki kodrat yang memang patut untuk dihargai di masyarakat, sehingga anak merasa hidupnya lebih bermakna dan berbahagia, sehingga hati dan jiwanya itu tentram. Jadi setidaknya di sini kita sedikit ada berperan bagaimana anak-anak itu kita mengarahkan bagaimana dia diterima di masyarakat dan bagaimana nanti dia hidupnya bermakna dan berbahagia di dunia dan di akhirat namanya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Darnawati. Ada KHD di belakangnya. Rupanya sudah menyatu hatinya dengan KHD dalam hal ini teorinya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Darnawati. Masih teori, Bu, masih sebatas teori. Jangan dipikir teori, tapi prakteknya, Bu. Jangan menjustifikasi dirinya bahwa teori, masih teori, tapi sudah ada di dalam janji, di dalam lubuk untuk kalau selama ini belum seperti itu, maka selanjutnya sudah harus seperti itu. Insya Allah. Ya, lanjut. Bapak Muhammad Kamarullah. Ya, baik, Bu. Kita sambut dengan tepuk tangan dulu. Oh iya, baru jelas ini pakai kopinya ya. Silakan. Mikrofonnya Pak Nur Kamarullah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya daerah saya, kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Nah, saya sangat setuju tadi dengan yang dikatakan oleh Pak Muhammad Irfan dan juga ibu-ibu dan bapak yang lain, bahwasanya izin keluar dulu. Saya memaknai menuntun dalam konteks sosial budaya itu sebagai cara memberikan contoh atau arahan bagaimana kita menghargai atau melestarikan kearifan-kearifan lokal di daerah kita, tentu yang positif. Nah, hal ini tentu saja kita sudah lakukan bersama, bagaimana di sekolah-sekolah kita bisa lihat setiap paginya itu ada gerakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Ini tentu merepresentasikan sebuah kearifan lokal atau
budaya kita, yaitu sipakatau, sipakaingat, dan sipakalebih. Ya, dan di sekolah kami pun bahkan menambahkan menjadi 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi itu semua merepresentasikan sebuah hal yang sifatnya sosial budaya di daerah kita, yaitu sipakatau, sipakaingat, dan sipakalebih. Apa yang bisa saya lakukan untuk merealisasikan hal tersebut? Tentu saja saya akan terus memberikan contoh yang positif terhadap murid-murid saya, bagaimana cara menghargai dan melestarikan budaya-budaya lokal yang sifatnya positif tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, ini tentu saja sangat penting. Bagaimana kita ketahui bahwa kodrat alam itu erat kaitannya dengan kondisi geografis. Ya, jadi tidak mungkin misalnya saya mengajar di kota dan saya tetap membawa budaya-budaya daerah saya. Saya mengajar di kota sedangkan saya ini asalnya dari pegunungan. Nah, ini saya tentu harus membawa pengajaran itu, pendidikan itu sesuai dengan apa yang ada di lingkungan anak, yaitu lingkungan kota. Kemudian yang kedua itu kodrat zamannya, ya. Ya, tidak mungkin saya mengajar anak-anak seperti, karena kebetulan ibu saya seorang guru, tidak mungkin saya mengajar seorang anak, seorang murid sekarang seperti dengan cara ibu saya mengajar. Kan ibu saya mengajar misalnya sudah pensiun sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, itu tentu zamannya sudah berbeda dengan sekarang. Ya, itu tentu pentingnya bagaimana kita mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan murid. Kemudian yang ketiga, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang berhamba pada anak? Tentu saja yang berhamba pada anak itu dalam konotasi yang positif, bukan sebagai hamba yang sebenarnya seperti hamba dengan Tuhannya. Ya, tentu saja bukan. Meskipun begitu, ini ada kaitannya bahwa saya sebagai pendidik tentu akan memberikan atau mengenali kodrat dan karakter anak-anak atau murid, dan kemudian memberikan arahan atau tuntunan. Ketika saya sudah mengenali kodrat tersebut, saya akan memberikan tuntunan seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa saya sebagai guru, misalnya saya sebagai pendidik itu harus mengenali, saya bertindak sebagai petani, tentu tidak boleh, kalau saya mengharapkan jagung yang unggul, saya tidak boleh menanam padi, ya, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat Bapak Ibu. Ternyata masih ada satu nih, Pak Sinar. Jadi saya sudah ganti ibunya menjadi Pak. Ya, Pak Sinar Hidayat. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi ada 3 hal yang saya lihat ingin dibahas, diberikan tanggapan. Yang pertama, bagaimana kita kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Jadi kalau berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami, saya terus terang saja bahwa setelah membaca beberapa kali apa yang ada di dalam model itu, dan banyak hal yang memang perlu kita lakukan, perlu kita maknai dengan filosofi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang selama ini memang sepertinya terlupakan untuk kita lakukan hal-hal seperti itu. Ya, contohnya salah satunya tadi adalah budaya, sosial budaya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah tempat tumbuhnya bibit-bibit kebudayaan, bibit-bibit budaya. Nah, saya baru berpikir Bu, bahwa betul sekali bahwa tidak hanya kita di sekolah itu mengajarkan anak-anak kita hanya pandai berhitung, pandai membaca, pandai menulis, atau pandai teknologi, tetapi hal yang lain terkait dengan sosial budaya kita lupakan. Nah, tepat sekali kita harus terus belajar dari Ki Hajar Dewantara bahwa di dunia pendidikan kita tidak boleh melupakan budaya kita, karena budaya kita adalah hal-hal yang memberikan nilai positif di dalam diri kita. Maka kalau saya melakukan secara kontekstual yang saya lakukan di sekolah, banyak ada beberapa hal yang mungkin
kita anggap bahwa ini ada hal kecil dan sederhana. Seperti misalnya kalau disapa, saya selalu mengatakan, coba anak-anakku sekalian kalau disapa, biasakan budaya kita adalah iye. Kalau lihat depan orang katakan tabe. Berbicara dengan teman katakan idi. Jangan katakan kamu atau iko. Kalau kita bahasa Bugis, tapi katakan idi. Jika disapa dengan orang tua katakan iye puang. Nah, hal-hal yang sederhana seperti inilah yang kemudian kita tumbuh kembangkan dalam anak-anak dan menjadi suatu pondasi buat anak untuk lebih menghargai dan hidup secara seperti tadi disampaikan oleh Ibu Darna bahwa hidup lebih bermakna di tengah masyarakat, dan itu saya garis bawahi sekali tadi bahwa hidup bermakna di tengah masyarakat. Itu yang kedua adalah mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya kira memang harus perlu sekali karena saya berikan ilustrasi diri saya dengan apa yang saya alami bahwa saya ini mengajar di tempat yang berbeda karakter dengan apa yang saya punya, termasuk logat, cara berbicara, seperti tadi budaya Mapatabe dan sebagainya, itu sangat berbeda dengan apa yang biasa saya pelajari dengan saya. Sehingga waktu pertama kali saya datang di sekolah itu dan kemudian saya sapa anak-anak dengan lalu dia mengatakan dengan logatnya, dalam hati saya kok sepertinya kurang ajar kalau dia berbicara. Lalu kemudian saya sadari bahwa itulah lingkungannya. Saya berdiskusi dengan istri saya, kok begitu anak-anak itu disapa. Dia bilang, itu sudah sopan di lingkungannya. Itu sudah baik di lingkungannya. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita punya dengan mereka yang mereka alami. Karena mereka tumbuh di masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Dan mereka diterima di masyarakat dengan keadaan seperti itu. Maka kita harus juga menerima keadaannya. Itu yang membuat saya belajar dari situ, Bu, untuk menempatkan diri saya di dalam terkait dengan kodrat lingkungan, kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Terus terang bahwa saya ini sudah umur hampir 50 tahun, berarti saya hidup di beberapa era ini, zaman, dan apa yang saya dapatkan waktu saya sekolah dulu, itu masih melekat sampai sekarang. Perilaku-perilaku yang saya lihat, saya contoh di masa saya itu masih melekat di saya. Bagaimana sopan santunnya saya terhadap guru saya dulu dengan sopan santunnya peserta didik di zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Dulu kita tidak pernah mengatakan hello Pak, halo Pak. Kita tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Dulu kita tidak akan mengatakan ketika guru menanyakan sesuatu kepada kita, kita mengatakan iya dong Pak, iya dong Bu. Sekarang kita bisa hampir setiap saat ketika kita tanya siswa kita, dia mengatakan, bagaimana selesai PR-nya? Iya dong Pak, sudah selesai. Nah, kata-kata seperti ini yang kadang-kadang membuat saya tidak nyaman, Bu, bahwa loh kok seperti itu keadaannya. Kenapa? Karena saya bawa diri saya di zaman saya, waktu sekolah dulu, dan saya tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu kepada guru. Tidak berani. Tetapi itu tadi bahwa kita harus kendalikan diri, kita hidup di zaman yang sekarang, kita ajar anak di zaman yang sekarang, yang kodrat zamannya sudah jauh berbeda dengan apa yang kita lalui di masa yang lalu. Mungkin teman-teman yang lain karena masih muda-muda berarti sudah hidup di era-era sekarang. Kalau saya sudah mau menjelang pensiun. Bagus sekalian. Jadi itu yang saya pelajari. Terakhir adalah relevansi pemikiran kehajaran terhadap pendidikan yang menghamba pada anak. Jadi ini saya dengar dulu di CGP yang lalu-lalu bahwa menghamba pada anak itu menjadi polemik karena seolah-olah kesetaraan antara Tuhan dengan guru itu, dengan murid itu seperti itu. Tapi saya tidak mengambil dari konteks menghamba misalnya makhluk terhadap penciptanya, tetapi saya lebih melihat di sini bahwa menghamba pada anak yang dimaksudkan itu adalah menggambarkan betapa harus besarnya perhatian yang kita berikan kepada anak ketika kita masuk di kelas. Karena susahnya mungkin kita menggambarkan betapa besarnya perhatian itu, maka dikatakanlah bahwa menghamba. Sehingga kalau kita katakan menghamba itu, yang saya pikirkan tentang Ki Hajar Dewantara ini, Bu, ketika dia mengatakan menghamba, maka orang sudah berpikir bahwa betapa luar biasanya itu yang namanya perhatian kepada peserta didik. Kita berikan contoh seperti ini, Bapak Ibu, Bu. Semua maaf.
misalnya begini, apakah kita sudah termasuk orang yang menghamba pada murid ketika misalnya kita masuk kelas dan kita tidak mengaktifkan handphone misalnya. Ketika diskusi kelas sedang berlangsung lalu kemudian handphone berbunyi, apakah handphone itu kita abaikan ataukah diskusi itu yang kita abaikan? Nah, ini perkara sebenarnya menghamba tidak sesederhana apa yang mungkin kita pikirkan, tetapi saya biasa melihat begini, ketika ada seorang guru, saya lewat depan kelas seorang guru, kebetulan gurunya sangat pandai merokok. Setelah dia mengajar satu kata, satu tahap, ambil rokok, merokok di depan siswa. Nah, pada saat merokok itulah apakah perhatian kita terhadap itu tetap ada atau tidak? Nah, ini yang saya selalu tanamkan dalam diri saya, Bu, bahwa saya tidak mau melakukan hal seperti itu. Makanya saya tidak pernah merokok. Karena saya tidak mau nanti rokok itu menjadi penghalang buat saya menjadikan perhatian kepada anak. Apalagi sudah jelas bahwa Bapak Pendidikan mengatakan memberikan istilah menghamba pada anak. Dan yang saya maknai bahwa itu adalah gambaran betapa harus besarnya perhatian kita yang susah digambarkan sebesar apa perhatian yang harus kita berikan. Saya kira demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunga dulu. Tadi mau bunga saya. Jempolnya, tepuk tangannya. Bapak Ibu bagaimana? Apa yang mau diberikan sama Pak Sinar? Mantap. Masya Allah, luar biasa dengan pengalamannya. Luar biasa. Sangat luar biasa sekali, Pak. Mudah-mudahan sudah terjawab semua. Iya, sudah mewakili semua ya. Terima kasih, Bro. Mewakili semua. Jadi Bapak Ibu, apakah ini sebatas kata-kata? Jangan sampai mantap di sini, di lapangan, justru ini CGP ini dibesar-besarkan hebat. Ternyata setelah dilihat oleh yang non CGP, yang konon umurnya di atas 60 tahun sudah tidak bisa terjaring, padahal dia juga sama dengan apa yang dimiliki orang-orang yang berstatus CGP, tapi kenyataan di lapangan justru lebih bagus yang tidak lolos dengan yang lolos. Nah kan Pak, salah kita kembalikan lebih baik, Bu. Komitmen Pak ya. Jangan sebatas teori, tapi di apa Pak? Diaplikasikan. Bu. Diterapkan. Benarkah Bapak Ibu? Iya. Ada yang menjawab. Insya Allah, Bu, akan diterapkan. Insya Allah, Bu. Bukan saya yang bilang ya. Bukan saya yang Salah akan diaplikasikan dan sendiri yang mengatakan. Di bulan puasa menjelang berbuka. Iya kan Bapak Ibu? Bu, iya Bu, benar sekali Bu. Iya. Oke. Ada yang dengar tidak bicara selain yang 15 orang ini? Yang 17 orang ini? Ada Bu. Ada dong. Ada. Ya. Ada, Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja ya. Saya kembali share screen. Apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Apakah terbaca? Terbaca. Bu. Jelas. Kalau ini terbaca, ada yang kurang jelas? Saya pastikan ke room chat. Ya, saya pastikan ke room chat link yang akan Ibu tempati menjawab isi dari
refleksi kita saat ini. Nah, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa bla 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 bla. Tergantung Ibu apa yang dipahami. Ini yang link ini, Bu. Iya, tulis di sini. Saya Setelah terus terang saya pembelajaran- gaptek, Bu. Ya? Saya gaptek orangnya, Bu. Wah, CGP itu orang hebat semua, tidak ada lagi yang gaptek. Manfaatkan semua kekuatan yang ada di sekelilingnya. Ya? Oh, ya, Bu. Manfaatkan Oh, semua yang link ini, kekuatan Bu. yang ada. Kalau Bapak Ibu sudah punya anak-anaknya itu seperti tadi disebutkan anak milenial, anak generasi Z, itu semua sudah lahir pada zaman yang Bapak takutkan. Dan Bapak sudah berada di zaman yang Bapak takutkan. Mau tidak mau harus jalani. Ya. Ya kan? Ya, Bu. Betul. Mohon maaf Bu, minta akses pendidikan. Usia tidak boleh jadi penghalang. Bapak Ibu, kita tidak mau dengar ada CGP yang mengatakan gaptek. Karena justru mampu mengoperasikan itu laptop sampai bisa ada di sini. Nah, diragukan lain yang mengoperasikan lain punya nama. Sudah dimulai ini, Bu, diklik. Mohon izin Bu, kami meminta izin untuk mengakses mengetik ini Bu. Aksesnya hanya untuk dilihat. Iya kah? Hanya untuk dilihat kah? Iya Bu. Saya ulang ya. Ya Bu. Hanya untuk dilihat aksesnya. Kami belum bisa mengetik Bu. Oh, ini belum di? Ya, aksesnya. Saya buru-buru tadi ini. Boleh ditulis-tulis dulu di catatan sambil saya ubah aksesnya. Sudah iya. dipoto tadi ya pertanyaannya? Iya Bu. Ya Bu, boleh Bu. Kami tulis dulu. Sudah dipoto semua kan? Sudah Bu, sudah. Belum Bu. Sudah Bu. Sudah ada 4 Belum. pertanyaan ini. Ada 4. Bisa diulang dipotong. Ya. Bisa diulang Tabe untuk dikotok. Diulang kembali pertanyaannya. Sudah ya? Sudah didapat semua Bapak Ibu? Boleh sambil mencatat di kertas lain sambil saya edit. Oh. Kemudian untuk mengeditnya itu saya akan tunda dulu ya. Nah, saya akan lanjut dulu di sini biar waktu kita biar waktu kita lebih efektif. Jadi Bapak Ibu pada kegiatan kita dapat kita ulangi. Bu, tapi Bu bisa ditampilkan kembali itu tadi yang mau dijawab yang di situ. Itu setelah saya belajar saya mendapatkan ya. Saya foto dulu, tunggu dulu. Iya, tadi Saya udah foto tadi. Ya Bu. Tabe Bu. Di Ya, sini saya lihat Bu. pengaksesnya hanya model lihat Bu. Udah temannya tadi ketahan. Saya bilang tunggu saya edit ulang setelah saya selesaikan ini. Tulis dulu di kertas-kertas. Nah, oke? Siap. Iya. Siap Bu.
Oke, saya lanjut ya. Sudah bisa fokus semuanya? Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah bisa fokus semuanya, saya mau buktikan dengan sebuah masing-masing satu jempol. Sudah dipoto kan tadi? Jadi sekarang jempolnya gimana? Nah, sekarang perhatiannya ke layar. Ada yang bisa bantu saya baca ini? Ada, Bu. Umpan baik FS untuk pendidikan adalah Bagaimana layarnya? Kelihatan besar? Bisa, Bu, bisa terbaca, Bu. Besar, Bu. Besar, ya besar. Ya, terbaca, Bu. Masih mau ditambah sedikit presentasinya, Bu. Presentasi layarnya. Sudah besar ini, Bu. Sudah full. Itu yang di bawah, Bu. Ini yang di bawah, yang di persentase di bawah. 100. Tidak kelihatan di layar saya. Capaian benih-benih kebudayaan yang tumbuh di masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain, yaitu satu kesatuan yang utuh untuk mencapai pembentukan peradaban bangsa. Sudah terlalu besar ini. Nanti dari bahan kita bakal Ibu menyimak video evidensi yang sahih perubahan hari-hari dan ya sudah mengangkat beratnya dan prinsip perubahan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang tumbuh di masyarakat. Benih-benih kebudayaan tumbuh di masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu satu kesatuan yang utuh untuk mencapai pembentukan peradaban bangsa. Maka pendidikanlah menjadi landasannya. Nah, berarti tanggung jawabnya di tangan Bapak Ibu semua selaku pendidik terdepan yang bersentuhan langsung dengan siswa kita. Jangan heran kalau mengatakan kenapa siswa kita beda dengan dia dulu, karena sekarang gurunya juga itu, sehingga apa yang dia harapkan tidak bisa juga terwujud di anak-anaknya. Dua, dari dapat adalah perubahan. Ya. Jadi, bila Bapak Ibu menyimak video referentasi Dr. Iwan Sahril, Dirjen GTK Kemdikbudristek pada LMS, beliau menjelaskan bahwa perubahan itu adalah hal yang kekal. Jadi jangan pernah ada yang protes, kurikulum merdeka lah, kurikulum merdeka lah. Perubahan itu akan selalu ada sesuai dengan zaman, sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi perubahan itu selalu ada perubahan. Mohon Bapak Ibu mic-nya. Jadi perubahan itu adalah hal yang kekal. Jika di sekolah Bapak Ibu tidak pernah ada perubahan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang, berarti tidak ada proses pembelajaran. Karena yang namanya belajar itu adalah berubah dari negatif ke lebih positif. Hubungannya dengan keadaan sekarang, maka prinsip yang perlu kita implementasikan, 1, menghadapi anak sesuaikan dengan kodratnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, memegang prinsip perubahan. Perubahan itu bersifat kontinu, konvergensi, dan konsentris. Nah, apa yang harus berubah? Yang harus berubah adalah cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti. Maka dikatakan pendidikan itu harus holistik. Holistik itu maksudnya keseluruhan dan seimbang, tidak boleh tumpang tindih.
Yang ketiga, keharusan memandang anak sebagai seseorang yang pantas dihargai, maka ditegaskan bahwa orientasi pendidikan itu adalah murid. Pertama adalah murid, kedua murid, dan ketiga juga adalah murid. Murid dalam belajar bebas dari segala ikatan, suci hati, mendekati sang anak. Jadi maksudnya guru ini suci hatinya mendekati sang anak. Tidak meminta sesuatu hak, tapi berhamba pada sang anak. Artinya, apapun bisa dilakukan demi perubahan pada anak, sehingga kita selaku guru benar-benar profesional dan benar-benar dalam posisi tugas mulia. Jangan hanya dikatakan, guru itu mulia, guru itu tugas mulia. Tetapi kenyataannya justru berkelahi dengan siswanya. Bapak Ibu sudah menulis-menulis? Saya ganti dulu atau tunggu saja linknya di apa ya, di grup WA ya. Begitu Bisa, Bapak Bu. Ibu ya. Sekarang Iya, bisa, Bu. sudah 17.45. Saatnya Iya, Bu. kita akhiri karena kita juga terdesak dengan ibadah kita. Mungkin ibu-ibu ini lagi mau membenahi untuk menyuguhi bapak-bapak, dan bapak-bapak juga siap-siap untuk disuguhi dalam rangka berbuka puasa. Nah, oleh karenanya penutup kegiatan kita ya, setelah kegiatan ini kita akhiri dengan dialog atau diskusi yang begitu sangat alok, semangat, maka kita akan berdoa bersama kembali yang akan dipimpin oleh Ibu Arpina. Nah, sebelum berdoa saya ingin mengatakan, mari menuju pantai, bawa bekal, jangan lupa kegiatan ini diakhiri dengan santai, insya Allah besok kembali jumpa. Silakan berdoa Bapak. Pantun yang luar biasa. Silakan berdoa Ibu Arpina. Kita ikut. Ya, baik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita sama-sama berdoa sejenak untuk mengucapkan syukur atas kegiatan yang telah kita lakukan pada sore hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur serta puji syukur atas kehadirat-Mu, segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini dengan penuh keakraban dan rasa perasaan bahagia hadir dalam diri kami masing-masing, sekiranya Engkau memberikan berkah dan ridho-Mu dalam acara yang telah kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuasaan-Mu kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, agar terjalin hubungan yang silaturahmi yang baik antara kami selaku calon guru penggerak maupun sebagai fasilitator. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami dan serta dosa kedua orang tua kami.
perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu atas ajarannya hari ini. Semuanya, terima kasih. Terima kasih. Pak Ibu Pepe sama Pak Pete masih ada? Bu Rismawati sama Bapak siapa lagi Pete kita? Pak Akmal Bu sudah lihat ya, tadi. Oh. Jadi terima kasih Bapak Ibu, jika dirasa sudah cukup dan duluan, saya akan bersama-sama Ibu Pepe. Ibu Pepe jangan dulu lift ya. Izin keluar boleh Bu? Sudah dari tadi saya persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luisnya mau keluar juga. Mami Bano buka puasa. Oh jadi nanti linknya di grup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu. Ucapan sama. Iya, tunggu di grup ya. Ya, saya edit ulang, saya belum buka ini saya belum ke Jambot. Ibu mana Ibu Pepe? Sudah keluar juga. Oh ya, rupanya Ibu Pepe sudah keluar juga. Oh iya, izin keluar Bu. Silakan Ilmunya. Pak. Ya, terima kasih Ibu ilmunya Bu hari ini. Semoga berkah. Insya Allah, Amin. nanti akan banyak pertanyaan yang akan kami ajukan untuk kelangsungan pendidikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, saya mohon izin juga Bu untuk live. Ya. Silakan Pak Irfan. Terima kasih banyak Bu atas pencerahannya hari ini. Insya Allah. Sama-sama, terima kasih. Ya Bu, semoga berkah, amanah, sukses dan sehat selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu Lasmiarni.